Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurbaiti, NPM 2022-62041, mahasiswi S1 Kebidanan Non-Reguler Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jambi. Di sini saya akan membuat promosi tentang KB dalam bentuk metode kontrasepsi jangka panjang atau NKJP. KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan cara membatasi kehamilan. KB atau keluarga berencana itu terdiri dari dua macam, yaitu metode kontrasepsi jangka panjang dan metode kontrasepsi jangka pendek. Yang mana metode kontrasepsi jangka panjang itu ada IUD, ada implan atau AKBK, dan ada vasektomi dan tubektomi. Sementara untuk KB metode kontrasepsi jangka pendek itu ada kondom, suntik KB yang terdiri dari dua, yaitu suntik KB 3 bulan dan 1 bulan, kemudian pil. Pemilihan metode kontrasepsi kita perlu memperhatikan tujuan ber-KB atau rasionalnya ya. Pemilihan kontrasepsi dapat disesuaikan dengan usia dan perencanaan dari atau pasangan usia subur, yaitu ada 3 fase, yang mana fase pertama adalah fase mencegah kehamilan usia kurang dari 21 tahun. Kemudian yang di tengah fase menjarangkan kehamilan, yaitu usia 21 sampai 35 tahun. Kemudian yang terakhir yaitu fase tidak hamil lagi atau usia di atas 35 tahun. Untuk mencegah kehamilan di usia kurang dari 21 tahun, pilihan metode kontrasepsi yang rasional sesuai dengan urutannya itu adalah: yang pertama adalah pil, yang kedua AKDR atau IUD, yang ketiga suntik, yang keempat AKBK atau implan. Kemudian untuk menjalankan kehamilan itu di usia 21 sampai 35 tahun, pilihan kontrasepsi yang rasional sesuai dengan urutannya adalah: yang pertama ada AKDR atau IUD, kemudian ada suntik, pil, dan AKBK atau implan. Sedangkan jika untuk tidak hamil lagi usia lebih dari 35 tahun, maka metode kontrasepsinya yaitu tubektomi atau vasektomi, AKDR atau IUD, AKBK atau implan, suntik beserta pil. Alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR yang mana lebih dikenal di masyarakat dengan IUD atau intrauterine device. Ini merupakan alat yang berupa kerangka dari plastik yang fleksibel berbentuk huruf T diselubungi oleh kawat halus yang terbuat dari tembaga. Keuntungan dari AKDR ini itu sangat efektif. 0,6 sampai 0,8 kehamilan per 100 perempuan dalam 1 tahun pertama. Itu 1 kegagalan dalam 125 atau sampai 170 kehamilan. Kemudian efektif segera setelah pemasangan, sangat efektif karena tidak perlu lagi mengingat kunjungan KB. Jenis cover T 380A bekerja hingga 10 tahun. Dapat digunakan oleh ibu menyusui karena tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI. Kemudian tidak ada interaksi dengan obat-obat lain. Nah, kita kan sering mendengar rumor sekitar AKDR. AKDR itu sebenarnya tidak bisa keluar dari rahim atau berjalan ke seluruh tubuh. Dan AKDR juga tidak mengganggu selama bersenggama, walaupun kadang pasangan merasakan benangnya atau AKDR tidak berkarat di dalam tubuh bahkan setelah bertahun-tahun. Efek samping dari AKDR ini atau IUD itu perubahan dalam siklus haid umumnya pada 3 bulan pertama dan akan berkurang setelah 3 bulan. Haid lebih lama dan banyak, dapat terjadi perdarahan atau spotting antar siklus menstruasi. Saat haid bisa lebih sakit pada sebagian orang. Kemudian bisa membantu mencegah kehamilan ektopik, tidak mencegah IMS termasuk HIV dan AIDS, dan kembali ke suburan setelah AKDR dilepas. Kalian bisa kembali hamil dengan AKDR dilepas. Selanjutnya ada alat kontrasepsi bawah kulit atau AKBK yang mana lebih dikenal dengan implan atau susuk. Implan atau susuk ini yaitu batang kecil yang berisikan hormon yang bekerja dengan menghambat sperma untuk mencapai sel telur dan mencegah pelepasan telur. Kapsul lunak ini tidak mengganggu atau setelah dipasang. Kapsul tidak hancur di dalam tubuh dan bersifat lentur. Kemudian terlihat di bawah kulit, tidak meninggalkan bekas jika dipasang dan dicabut dengan benar. Pemasangan dan pencabutan dilakukan oleh petugas yang terlatih dengan tindakan operasi sederhana.
Kemudian implan ini mengandung hormon progestin tanpa estrogen. Keuntungan dari AKBK ini itu sangat efektif selama 3 tahun untuk 2 kapsul. Kemudian kita tidak perlu mengingat sampai 3 tahun, bisa dicabut kapan saja dan dapat kembali subur setelah kapsul dicabut. Ini juga bekerja dengan menebalkan lendir serviks dengan menghentikan ovulasi. Bisa dipakai oleh ibu menyusui setelah 6 minggu pasca melahirkan. MKJP yang selanjutnya yaitu tubektomi. Tubektomi merupakan tindakan operasi tuba falopi atau saluran telur yang menghubungkan induk telur dan rahim dipotong dan disumbat, lalu tidak diangkat, ibu masih bisa mendapatkan. Terasa sakit selama beberapa hari setelah tindakan. Biasanya ibu mendapat suntikan penghilang rasa sakit atau anestesi lokal. Metode yang tidak mudah dikembalikan ke semula hanya untuk ibu yang tidak menginginkan anak lagi. Jadi, jika ingin menggunakan tubektomi ini, benar-benar dipertimbangkan dengan hati-hati. Apabila ibu masih menginginkan anak di masa mendatang, sebaiknya jangan menggunakan MKJP yang tubektomi. Metode kontrasepsi jangka panjang yang selanjutnya yaitu adalah vasektomi. Vasektomi merupakan salah satu metode kontrasepsi KB pria berupa tindakan pengikatan dan pemutusan kedua saluran sperma kanan dan kiri sehingga pada waktu seirama cairan mani yang keluar tidak mengandung sperma. Metode ini tidak bisa dikembalikan ke semula dan sasarannya pria yang tidak menginginkan anak lagi. Dan metode kontrasepsi KB ini paling efektif.